Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ja'ala Ramadana sayyidash-shahr wa farada siyamuhu wa ta'afa lisa'imil ajzu. Ahmadu subhanahu wa ta'ala wa huwa haqqu mahmudi wa ajalu mashkur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala azza min qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Para pendengar, khususnya karyawan-karyawan RSP kaum Muhammadiyah Cepu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih diperkenan Allah untuk menjumpai Ramadan tahun ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga kita masih diberikan umur panjang oleh Allah sehingga bisa bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar, marilah kita sempurnakan puasa kita, baik sempurna bilangannya maupun sempurna tata cara dan upacara kita dalam berpuasa, karena Allah memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakannya, baik secara bilangan maupun tata cara dan upacara. Mengapa demikian? Agar puasa kita menjadi bermakna. Apabila puasa kita bermakna, maka kita semuanya akan mendapatkan tujuan akhir finish dari puasa kita yang oleh Allah difirmankan la'allakum tattaqun, agar kita semuanya menjadi takwa kepada Allah. Sebagaimana muqaddimah yang saya bacakan tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, aku perintahkan, aku wajibkan padamu untuk menjalankan ibadah puasa sebagaimana kewajiban yang Allah berikan kepada orang-orang sebelum kamu, agar engkau sekalian bertakwa kepada Allah. Itulah firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, maka sekali lagi mari kita perhatikan jangan sampai rangkaian puasa yang sudah kita laksanakan ini sia-sia begitu saja, karena kita meninggalkan larangan puasa, mengerjakan larangan puasa dan meninggalkan hikmah dari puasa, yang buahnya nanti apabila kita demikian hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Padahal yang dikehendaki Allah, puasa kita adalah la'allakum tattaqun, agar kita semuanya taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sekarang kita memasuki beberapa hari Ramadan tahun ini
yang mana bulan Ramadan adalah bulan istimewa, sedang puasa di dalamnya adalah termasuk salah satu di antara rukun Islam yang kelima dan merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka karena pentingnya dan beratnya ibadah puasa ini, khusus Allah hanya berbicara dan mengajak kepada orang-orang beriman saja untuk melaksanakan puasa. Orang yang tidak beriman tidak diseru oleh Allah, tidak diajak oleh Allah, tidak diajak bicara oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa. Karena orang yang tidak beriman percuma kalau diajak puasa. Mereka beralasan, berdalih bermacam 1000 dalih yang menyatakan kuat puasa tapi hanya tidak bisa meninggalkan rokok misalnya. Ini adalah alasan dari mereka-mereka yang memang tidak beriman. Maka orang yang semacam ini tidak diajak oleh Allah, tidak diseru oleh Allah. Kalau dalam bahasa Jawa, tidak ditimbali oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Maka seperti yang saya katakan tadi, khusus panggilan puasa ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ini apabila kita renungkan, kemudian kita rasakan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, ini rasanya mesra sekali Allah memberikan panggilan, mengajak pada orang-orang beriman. Mengapa demikian? Karena titik akhir dari ibadah siam adalah la'allakum tattaqun, untuk mencetak orang-orang yang takwa kepada Allah, di mana takwa adalah taat kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya, kemudian menjauhi segala larangannya. Para pendengar yang berbahagia, janganlah kita mengira bahwa puasa itu hanya meninggalkan makan, meninggalkan minum, kemudian meninggalkan larangan. Puasanya itu saja. Bukan hanya itu saja, tetapi masih ada rangkaian lain. Yang tujuan puasa itu sendiri adalah mengekang atau mengendalikan hawa nafsu, menahan diri dari keinginan melakukan perbuatan keji, kemudian juga perbuatan-perbuatan yang dilarang. Rasulullah Muhammad SAW menegaskan, laisa syamu minal ukli wasyarab, innamas syamu minal lagwi warrafas. Bukanlah berpuasa itu hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum saja, tetapi bahwasanya puasa itu adalah menahan diri dari perkataan kotor, kemudian juga perbuatan-perbuatan keji. Nah, lalu bagaimana orang-orang yang sudah berlapar-lapar puasa tetapi kemudian tetap bermaksiat, kemudian kata-katanya juga terkendali, sering menyakiti temannya, sering menyakiti tetangganya, kemudian sering menggunjing sesama muslim dan tetangga. Lalu bagaimana orang yang puasanya demikian ini? Kita lihat sinyalemen atau sabda Rasulullah SAW, malam yataqawla zur wal amali bihi fa laisa lillahi hajatun fi ayyata at'amuhu wa syarabahu.
Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, kemudian juga perbuatan palsu atau menipu, maka Allah tidak membutuhkan dari puasanya orang itu, karena puasanya hanya sekedar meninggalkan makan dan minum saja. Para pendengar yang berbahagia, hadis tersebut dapat kita maklumi bahwa kesempurnaan puasa adalah meninggalkan makan dan minum, tapi juga meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh orang yang sedang berpuasa. Misalnya pandangan mata, katakan begitu, harus kita jaga baik-baik agar tidak melihat sesuatu yang berbau maksiat yang dibenci oleh agama. Maka bagi orang yang berpuasa, walaupun hanya pandangan, tetapi harus dijaga, jangan sampai melihat hal-hal yang maksiat. Kemudian lidah misalnya, kita harus berusaha untuk menjauhkan diri dari pembicaraan-pembicaraan yang tidak bermanfaat. Karena para pendengar, yang paling ringan, yang paling utama di dalam kita beramal sehari-hari ini, yang menggoda, yang bisa menambah pahala atau mengurangi pahala dari lisan kita ini. Sampai-sampai Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kepada kita bahwa salamatul insan fi hifdzil lisan, kata Rasulullah, bahwa keselamatan diri manusia ini tergantung bagaimana dia menjaga lisan. Sebagaimana orang-orang Jawa juga punya kata-kata mutiara Jawa yang menyatakan bahwa ajining diri gumantung sokolati, kata orang Jawa, bahwa kehormatan diri seseorang adalah bergantung bagaimana dia menjaga lisannya. Ini adalah sejajar atau sepadan dengan peringatan Rasulullah tadi yang saya katakan salamatul insan fi hifdzil lisan, bahwa keselamatan manusia atau manusia bisa selamat apabila dia pandai-pandai menjaga lisannya. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya telinga. Kita harus jaga jangan sampai telinga kita mendengarkan sesuatu yang tidak dilarang Allah, yang dilarang oleh Allah. Karena orang yang ikut mendengar pembicaraan dusta dengan orang yang berbeda dusta, ini sama saja bagi dia. Baik pembawa dusta, kemudian pendengar yang mendengarkan dusta, kemudian menyiarkan perkataan dusta, ini akan menghancurkan, akan menggerogoti pahala puasa itu. Maka di dalam hadis Nabi disebutkan bahwa ada 5 perkara yang dapat merusak puasa kita. Pertama yaitu berdusta. Berdusta. Kemudian
Yang kedua adalah menggunjing. Ya. Yang ketiga adu domba, mengadu domba teman tetangga atau teman sekerja. Yang keempat adalah sumpah palsu. Ya. Para pendengar, kadang-kadang orang yang sudah kepepet untuk menghindari aibnya, ini sampai berani bersumpah, ya. Tapi sumpahnya itu sumpah palsu. Nah, ini membahayakan bagi orang Islam. Kemudian yang kelima adalah memandang atau pandangan dengan rasa syahwat atau melihat hal-hal yang berbau maksiat. Ini adalah termasuk kelima hal yang merusak atau menggugurkan pahala puasa kita, sebagaimana hadis Nabi yang kami sebutkan tadi. Pendengar yang dirahmati Allah, lebih dari itu mari kita perhatikan juga adab, tata cara dan upacara kita di dalam berpuasa. Dari segi gizi makanan misalnya, kita pilih makanan-makanan yang bergizi, ya. Makanan yang mengandung kalori yang bagus, dan juga yang penting dalam hal ini tidak berlebih-lebihan, ya, tidak berlebih-lebihan. Karena yang bagaimana berlebih-lebihan itu adalah melebihi keadaan kebiasaan makan. Ya, katakanlah misalnya kita hitung dalam satu hari kita makan 3 kali. Ya. Kemudian ada sementara orang yang sepertinya balas dendam begitu, karena seharian tidak makan, kemudian ketika berbuka puasa apapun dimakan dan tidak terukur. Kalau demikian halnya puasanya orang itu, maka hampir tidak ada bedanya antara puasa dan tidak. Jika makanan yang biasanya kita makan 2 kali itu kita jadikan makan untuk 1 kali saja ketika berbuka, itu namanya berlebih-lebihan, ya. Maka kita harus ingat bahwa puasa kita ini harus mampu mengekang hawa nafsu kita. Di samping itu juga meningkatkan ketaatan atau ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila kita berbuka sampai berlebih-lebihan dengan alasan karena seharian tidak makan, maka hampir tidak ada artinya puasa kita seharian penuh itu. Sebagaimana Rasulullah memperingatkan kepada kita semuanya, mamin wi'atin fa'adha ilallahi min batnin mali'in minal halal. Tiada tempat yang dibenci oleh Allah daripada perut yang penuh dengan makanan halal, apalagi jika perut itu penuh dengan makanan haram. Jadi para pendengar rahimakumullah, walaupun berbuka, tapi kita juga harus ingat, kita kendalikan jangan sampai berlebih-lebihan. Ya, walaupun yang kita makan itu halal, tapi makanlah sewajarnya saja.
Masyaallah muslimin pendengar rahimakumullah, berpuasa kita bertujuan agar menjaga diri dari perbuatan-perbuatan syaitan agar tidak terperangkap oleh bujukan syaitan. Karena apa? Para pendengar, peraga atau alat yang digunakan oleh syaitan untuk menggoda manusia ini bermacam-macam. Termasuk di dalamnya nafsu syahwat yang tidak terkendali lantaran berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Maka tidaklah mampu menahan dan mengalahkan syaitan kecuali dengan menahan nafsu. Itulah sebabnya maka Rasulullah SAW memperingatkan lagi, kam min sha'imin laisa lahu min syiyamihi illa ju' wal atas. Kam min sha'imin, seberapa banyak orang-orang laisa lahu min syiyamihi yang tidak ada puasanya itu ilarju, hanya mendapatkan dahaga dan lapar. Sekali lagi pendengar kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita sempurnakan puasa kita. Di samping puasa sempurna secara bilangan, kita sempurnakan juga tata cara upacara kita di dalam melaksanakan ibadah puasa. Pendengar yang berbahagia, lalu jika kita memperhatikan hadis-hadis yang kami bacakan tersebut di atas, maka kita dapat memperoleh kesimpulan bahwa puasa itu harus dikerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kalau puasa kita demikian menurut tuntunan Nabi, maka insya Allah dapat membuat perasaan atau hati seorang menjadi bersih, menjadi tenang, kemudian teguh pendiriannya, serta dapat membuahkan perasaan seorang menjadi halus. Di samping itu juga punya rasa kasih sayang terhadap sesama, apalagi terhadap orang-orang yang lemah. Para pendengar, di samping itu juga kita tentu yakinnya bahwa ibadah puasa itu pasti bermanfaat bagi manusia, dari segi kesehatan misalnya, kemudian juga pembentukan karakter atau pribadi seseorang. Kesimpulannya bahwa ditinjau dari segi manapun, ibadah puasa akan mampu memberikan manfaat yang nyata yang dapat dirasakan oleh diri sendiri maupun orang lain. Pendengar yang dirahmati Allah, sekalipun demikian bukan berarti bahwa wajibnya puasa itu semata-mata karena kemanfaatan yang saya sebutkan tadi. Tapi lebih dari itu, Allah menghendaki agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Daripada pendengar, kalau startnya atau awalnya kita melaksanakan perintah puasa ini atas dasar perintah Allah,
kita laksanakan sesuai dengan syariat, kemudian kita cari, kita lakukan hal-hal yang menambah keutamaan puasa kita, yang akhirnya apabila puasa kita demikian adalah puasa yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah puasa yang diridhoi Allah adalah akan membuahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah tujuan akhir dari orang yang berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, sungguh besar sekali hikmah yang terkandung di dalam ibadah puasa kita. Di samping keistimewaan pahala puasa yang luar biasa, sampai-sampai dalam hadis qudsi Allah berfirman, kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Demikian firman Allah dalam satu hadis qudsi bahwa semua amalan an Adam, ya sholatnya, ya siamnya, ya zakatnya, ya, semuanya saja itu lahu bagi orang itu, kata Allah, illa shaum, kecuali ibadah puasa. Bagaimana kalau ibadah puasa? Fa innahu li, kata Allah, siam itu adalah untukku Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku Allah yang mengawasi dan memberikan pahala langsung kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa itu. Maka kaum muslimin rahimakumullah, suatu saat Rasulullah juga memberikan keutamaan atau bagaimana kebesaran ibadah puasa itu, sebagaimana sabda beliau, seandainya umatku tahu keagungan dan keutamaan bulan Ramadan, kata Rasulullah, sudah barang tentu mereka berharap agar 1 tahun penuh itu dijadikan bulan Ramadan semuanya. Karena kebaikan yang terkumpul dalam bulan Ramadan, kemudian ketaatannya, ketakwaannya diterima di sisi Allah, kemudian dosa-dosanya diampuni oleh Allah, juga doa atau permohonannya semua dikabulkan Allah, dan orang-orang yang berpuasa itu besok di yaumil akhir sangat-sangat dirindukan oleh surga. Sedemikian besar itulah hikmah atau manfaat dari puasa itu. Maka para pendengar yang dirahmati oleh Allah, mari kita dukung ibadah puasa ini dengan banyak beramal soleh,
banyak berderma, banyak bersedekah, apalagi di dalam bulan puasa ini di antara kita banyak yang memperhitungkan hasil jerih payahnya selama 1 tahun, dikeluarkan zakatnya. Ya, maka marilah sebelum berakhir puasa kita persiapkan diri untuk membayar zakat, baik zakat fitri atau zakat fitrah. Yang zakat fitrah adalah merupakan zakat dari diri pribadi. Kemudian zakat mal adalah zakat harta benda. Maka Rasulullah kemudian memberikan pelajaran kepada kita bahwa zakatul fitri tuhratal lis-shaim, kata Rasulullah, bahwasanya zakat fitrah itu adalah pembersih, pembersih lis-shaim bagi orang-orang yang melaksanakan puasa. Karena para pendengar, bagaimana yang saya sampaikan di depan, bahwa kadang-kadang kita lalai dalam kita melaksanakan puasa tapi lupa, masih menggunjing, kemudian menyakiti orang, atau bahkan ketika lupa dia sedang marah kemudian mengumpat, mencaci maki, walaupun itu semuanya tidak sampai membatalkan puasa, tetapi itu mengotori puasa kita menjadi kotor, tidak bersih lagi. Maka Rasulullah memerintahkan kepada orang yang berpuasa demikian itu dengan membayar zakat fitrah. Sebagaimana hadis yang saya sebutkan tadi, zakatul fitri tuhratal lis-shaim, bahwa zakat fitrah itu adalah pembersih bagi orang-orang yang berpuasa. Pembersih dari apa? Seperti yang saya katakan tadi, tuhratal lis-shaim anil lahwi, dari perkataan yang sia-sia. Karena kadang-kadang kita terlupa, ya, berkumpul dengan teman-teman, kemudian kita ngobrol kesana kemari, sehingga kadang-kadang obrolan itu jauh nyeleweng sampai kemana-mana, yang itu semuanya seperti yang saya katakan tadi, bahwa ya, walaupun tidak sampai membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa. Inilah yang saya sampaikan pada siaran ini, makna puasa. Semoga berpuasa kita bermakna mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita batalkan puasa kita. Zahabat tama'u wabtallatil auruku wasabal ajru insyaallah. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.